Halo Sobat Berita Seru. Pasti kamu sudah sering dengar tentang Dubai kan? Kota ini dikenal dengan kemewahannya, gedung-gedung pencakar langit yang super megah, dan budaya hidup yang serba glamor. Kalau kita lihat foto-fotonya di internet, rasanya semua tentang Dubai itu keren banget dan penuh dengan kemewahannya. Tapi, pernah nggak sih kamu kepikiran, di balik semua gemerlapnya itu, ada sisi gelap yang jarang banget orang tahu loh. Iya, di balik gemerlapnya Dubai yang begitu memikat, ternyata tersembunyi banyak fakta gelap yang menarik untuk diulik. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang sisi gelap Dubai. Jadi tetap stay tune ya so. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk langsung aja kita simak videonya. Nah Sobat Berita Seru, selain cuaca yang ekstrim, ada lagi nih yang bikin hidup di Dubai penuh tantangan, yaitu biaya hidup yang tinggi. Bahkan, Dubai termasuk dalam daftar kota termahal di dunia loh. Bayangin aja, biaya makan di restoran rata-rata bisa mencapai Rp150.000, dan itu baru makan satu kali. Kalau kamu ceroboh dalam mengelola keuangan, pengeluaran besar seperti sewa tempat tinggal, barang mewah, biaya pendidikan, dan tip di restoran bisa cepat banget menguras gaji bulanan kamu, meskipun gaji di Dubai bebas pajak. Biaya sewa apartemen di pusat kota bisa mencapai Rp5 juta per bulan, sementara biaya sewa rumah berkisar antara Rp23 juta hingga Rp31 juta. Itu belum termasuk biaya transportasi. Meskipun tarif taksi dimulai dari 14 ribuan rupiah, tapi tetap saja ini bisa menjadi pengeluaran besar kalau kamu harus sering-sering naik taksi. Tingginya biaya hidup ini membuat banyak orang harus berpikir dua kali sebelum memutuskan tinggal di Dubai. Banyak penduduk, terutama ekspatriat, yang harus pintar-pintar mengelola keuangan mereka agar bisa bertahan hidup di kota ini. Jadi, di balik kemewahan dan glamornya, ada harga yang harus dibayar sob. Dubai dikenal sebagai kota yang relatif bebas dalam hal konsumsi alkohol dibandingkan negara-negara Arab lainnya. Di sini, kamu bisa menemukan minuman keras di toko-toko berlisensi, hotel, klub malam, dan bar. Tapi, meskipun kelihatan bebas, tetap ada aturan yang ketat loh. Alkohol hanya bisa dibeli oleh warga non-muslim yang sudah berusia di atas 21 tahun. Kamu juga harus memiliki lisensi khusus untuk membeli alkohol di toko. Uniknya, pemerintah Dubai memangkas pajak alkohol hingga 30% untuk menarik lebih banyak wisatawan. Hal ini membuat harga alkohol di Dubai menjadi lebih murah. Meskipun begitu, kamu harus tetap berhati-hati. Minum alkohol di tempat umum atau di luar area yang tidak diizinkan bisa berujung pada denda atau hukuman penjara. Kamu pasti tahu kalau Dubai punya banyak gedung-gedung tinggi dan proyek-proyek mewah. Tapi, tahukah kamu kalau yang membangun semua itu adalah buruh migran dari negara-negara seperti India dan Pakistan? Ya, mereka datang ke Dubai dengan harapan kehidupan yang lebih baik, tapi kenyataannya seringkali jauh dari harapan. Banyak dari mereka tertipu oleh agen-agen yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan kondisi kerja yang layak. Namun, setelah tiba di Dubai, mereka dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Mereka harus bekerja hingga 12 jam sehari bahkan kadang lebih, namun dengan gaji yang sangat minim. Kondisi kerja mereka juga sangat buruk, dan seringkali mereka harus tinggal di asrama yang sesak dan tidak layak huni. Cerita-cerita ini bukan hanya isapan jempol belaka, ada banyak kisah nyata tentang buruh migran yang terjebak dalam perjanjian palsu, kehilangan paspor, dan tidak bisa pulang ke negara asal mereka. Mereka menjadi budak modern di balik kilauan gedung-gedung pencakar langit Dubai, jadi di balik kemewahan yang kita lihat, ada banyak penderitaan yang tersembunyi sob. Miris banget ya.
Meskipun Dubai adalah negara mayoritas Muslim, tapi kenyataannya praktik prostitusi cukup tinggi di sini. Banyak wanita dari berbagai negara seperti Siberia, Pakistan, Afghanistan, Cina, dan Rusia yang datang ke Dubai untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Salah satu praktik yang menghebohkan adalah Dubai Porta Potty, di mana pria kaya mendatangkan wanita dari berbagai negara untuk memenuhi fantasi seksual mereka. Wanita-wanita ini dibayar dengan jumlah yang sangat besar, tapi mereka harus melakukan hal-hal yang sangat tidak biasa dan seringkali merendahkan martabat mereka. Prostitusi ini juga sering diikuti dengan praktik perdagangan manusia. Perempuan yang diperdagangkan biasanya dijanjikan pekerjaan sebagai sekretaris atau pekerja rumah tangga, tapi akhirnya dipaksa masuk ke dalam prostitusi. Paspor mereka ditahan, sehingga tidak bisa melarikan diri. Sobat berita seru, bisnis konstruksi di Dubai berkembang pesat, dan ini menarik banyak perhatian, termasuk dari para koruptor. Korupsi di sektor ini sangat merajalela, mulai dari penggelapan anggaran hingga pembelian bahan konstruksi dengan harga yang di-markup. Setiap tahunnya, selalu ada proyek pembangunan besar di Dubai. Tapi, di balik itu, banyak uang yang dikorupsi. Bahkan, berdasarkan laporan, jumlah uang yang dikorupsi di Dubai dan sekitarnya mencapai 1 triliun dolar Amerika. Korupsi ini tidak hanya merugikan. Jelas bahwa masalah ini bukanlah hal baru dan Transparansi International sendiri sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran tentang praktik-praktik mengecewakan yang terjadi di pasar real estate Dubai. Meskipun terdapat publisitas negatif, pihak yang berwenang tampaknya enggan mengambil tindakan tegas. Dubai memiliki suhu yang sangat ekstrim. Bayangkan, suhu di Dubai saat musim panas bisa mencapai 54 derajat Celcius. Suhu ekstrim ini nggak cuma ada di musim panas, pasalnya, sepanjang tahun suhu di Dubai bisa mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Suhu yang panas itu membuat banyak penduduk yang memilih beraktivitas di malam hari, ketika suhu sedikit lebih bersahabat. Tapi, tentu saja ini bukan solusi yang ideal, karena tubuh manusia juga butuh sinar matahari yang cukup untuk tetap sehat. Cuaca ekstrim ini juga berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mengalami dehidrasi, heat stroke, dan masalah kesehatan lainnya karena panas yang tidak manusiawi. Seru, Dubai memiliki banyak sekali aturan ketat. Misalnya, ada aturan tentang berpakaian, minum alkohol, bahkan tentang berpacaran di tempat umum. Kesalahan kecil ini bisa berakibat pada hukuman yang serius, seperti denda besar atau bahkan penjara. Sebagai contoh, membawa obat-obatan ke Dubai bukanlah perkara mudah. Kamu harus membawa resep dokter yang ditulis dalam bahasa Inggris, dan harus selalu siap untuk menunjukkan resep tersebut kepada petugas bandara. Kalau tidak, obatmu bisa disita, dan kamu bisa mendapat masalah besar. Pemerintah Dubai sangat cermat dalam menegakkan hukum. Mereka tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berat bagi siapa saja yang melanggar aturan. Jadi, meskipun Dubai terlihat seperti kota modern yang bebas, sebenarnya ada banyak aturan ketat yang harus dipatuhi. Ini adalah salah satu sisi gelap Dubai yang jarang orang tahu. Bagi banyak orang, mendapatkan kewarganegaraan di Uni Emirat Arab adalah impian yang hampir mustahil. Prosesnya sangat ketat dan syaratnya banyak. Bahkan jika kamu sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun, bukan berarti kamu otomatis bisa jadi warga negara. Salah satu cara untuk mendapatkan kewarganegaraan adalah dengan menikah bersama warga Uni Emirat Arab. Tapi, tentu saja ini bukan pilihan yang mudah dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Cara lain adalah dengan berinvestasi dalam negeri selama 30 tahun, sambil tetap tinggal dan bekerja di Dubai. Bayangin aja, kamu harus menunggu selama itu hanya untuk mendapatkan kewarganegaraan.
Sulitnya mendapat kewarganegaraan Dubai itu membuat banyak pendatang yang akhirnya hanya bisa mendapatkan izin tinggal sementara. Hal itu membuat mereka harus terus memperbarui izin tinggal setiap beberapa tahun sekali. Sekarang di Arab Saudi terdapat aturan yang membebaskan perempuan untuk memakai bikini ketika mengunjungi pantai dan menjadi fakta baru sisi gelap negara Arab Saudi. Baru-baru ini pemerintah Arab Saudi di bawah kepemimpinan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman telah mengubah banyak aturan yang berlaku di kerajaan Arab Saudi. Di antaranya adalah para wanita yang diizinkan untuk memakai bikini ketika di pantai. Hal ini bertujuan untuk mengubah budaya di Arab Saudi yang dianggap tidak bisa lagi menerima turis asing. Sehingga putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman membuat aturan yang sempat menghebohkan ini, yaitu mengizinkan memakai bikini ketika di pantai. Sobat berita seru, di balik gedung-gedung pencakar langit dan mobil-mobil mewah, ternyata ada area-area miskin yang jarang terekspos ke publik. Banyak buruh migran yang datang ke Dubai dengan harapan kehidupan yang lebih baik, tapi kenyataannya mereka hidup dalam kemiskinan. Buruh migran ini biasanya tinggal di kompleks-kompleks yang sangat tersembunyi dan sulit diakses oleh wisatawan. Mereka tinggal di kamar-kamar kecil yang kumuh, dengan kondisi yang sangat tidak layak. Setiap kamar biasanya diisi oleh 4-5 orang, dan mereka harus berbagi fasilitas yang minim. Gaji mereka juga sangat kecil, hanya sekitar Rp3-4 juta per bulan, yang tentu saja jauh dari cukup untuk biaya hidup di Dubai. Selain itu, paspor mereka juga ditahan oleh majikan, sehingga membuat mereka tidak bisa kabur atau pulang ke negara asal. Ini membuat para buruh migran terjebak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah sobat berita seru, itulah beberapa sisi gelap Dubai di balik kemewahannya yang jarang orang tahu. Semua sisi gelap ini menunjukkan bahwa di balik kilauan dan glamor Dubai, ada banyak masalah serius yang perlu perhatian kita. Sisi gelap ini hanya segelintir dari fakta menarik Dubai yang begitu banyak. Semoga video kali ini membuka mata kita semua tentang sisi lain dari Dubai yang seringkali terlupakan. Jangan lupa untuk terus kritis dan melihat lebih dalam sebelum mengagumi sesuatu hanya dari permukaannya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.